Malah kalau beliau lagi ngajar kita kesentil masalah kayak gitu. Lurusin niat kita kalau ngaji, ente pada apa niat kemari, pengen ketemu aneh atau pengen ketemu yang lain nih. Maknanya gini, tujuan sholat itu apa sih gitu? Apa cuma takbir? Dan ternyata nggak hanya itu bang. Dan ternyata makna daripada sholat itu, yaitu apa namanya, salah satu tanda penghambaan seorang manusia itu kepada Allah. Bahwa kita tuh punya kewajiban, makna daripada kita apa namanya, menghadap ke arah kiblat, ke bawah itu menandakan kita ketawaduan. Ruku kita merendah seakan-akan kita itu di bawah dari segalanya. Sujud itu merasa kita itu sangat hina di hadapan semuanya. Nah, karena kita bukan apa-apa. Itu baru satu hal, perkara sholat doang ya. Dan ternyata dari sholat itu maknanya lagi, setiap sholat yang kita amalin itu akan dibawa kepada kehidupan kita sehari-hari. Kehusuan kita di luar sholat kan, di dalam sholat kan kita ingat Allah tuh, fokus tuh. Ingat. Di luar sholat kan rata-rata nggak ingat. Di luar sholat, kita lagi ngobrol, mana ya kita ingat sholat, ingat sama Allah kan gitu. Kadang-kadang manusiawinya begitu. Tapi di ajaran guru kita, di dalam sholat kita ingat Allah, di luar sholat pun kita kudu ingat Allah. Dalam sholat kita tutup aurat, di luar sholat kita kudu tutup aurat. Di dalam sholat kita tadi yang dibilang makna tawadu, di luar sholat kita kudu tawadu. Di dalam sholat kita yang bicarain itu kebesaran Allah, di luar sholat sisipin semua kebesaran Allah setiap kita ngomong. Itu makna-makna daripada itu baru sholat gitu, ibarat baru sholat tuh ya, sholat belum yang lain-lainnya. Jadi kita dibimbing sama guru supaya kita udah jangan berhenti di situ, karena ente mau nggak mau, suka nggak suka akan mengalami daripada akhirat. Gimana caranya akhirat kita ini selamat, dunia selamat gitu. Bukan dunia sukses, akhirat nggak selamat gitu. Ya harus semuanya sukses ya. Makanya gini ya teman-teman semua, perlu diketahui apa sih makna sukses gitu kan. Wah, gue demen nih. Menurut lo nih? Iya kan. Pandangan dari guru saya nih, orang umum melihat materi lah, sukses. Orang taunya nih, ayo kita dikasih motivasi, malah ada buku yang motivasi kesuksesan seorang ini kan. Sukses, dikatakan sukses itu apa? Apa kita punya mobil? Apa kita punya rumah? Kita udah jadi bos atau manajer? Itu semua hampa semua. Contohnya gini, abang punya mobil, punya rumah. Tapi kalau abang tiba-tiba sakit, enak nggak rasanya itu? Bisa nikmatin nggak sih itu? Namanya rumah, namanya mobil? Nggak bisa. Abang punya harta miliaran, tiba-tiba sakit, dari dokter, Pak, Bapak harus ngasih ini ya, obatnya sekitar harga 100 juta. Ini sekian, sampai operasi sekitar nominalnya 1,5 triliun misalnya. Nggak bisa nikmatin juga. Nggak bisa nikmatin, akhirnya hilang semua. Nah, dan ternyata makna sukses itu adalah apabila dalam hati kita ingat Allah ketika hidup, ketika sebelum mati sakaratul maut kita bisa mengucap la ilaha illallah, di surga nanti kita bisa nikmatin kenikmatan dari Allah, dan setelah itu kita bisa berjumpa dengan Allah. Subhanallah. Itu makna sukses, bro. Sukses begitu. Jadi banyak orang beribadah pengennya dapat surga aja. Bener nggak? Bener. Nggak mungkin bang, semua orang pengen dapat surga. Jangankan orang Islam, orang kafir pun pengen dia masuk surga. Ya, orang non Muslim. Nah, ternyata yang saya pelajari di dunia tasawuf, kita itu hidup jangan inginkan surga. Surga itu cuma hadiah. Nah, ingat, surga itu cuma hadiah. Surga itu cuma hadiah. Neraka itu cuma ancaman. Tapi ada. Tapi maksudnya gini, dua ini, surga dan neraka ini bukan jadi tujuan kita. Kalaupun nanti Allah masukin kita ke dalam neraka, tapi Allah izinkan kita untuk berjumpa dengan Allah, itu lebih mulia daripada dia masuk surga, dia belum bisa berjumpa dengan Allah. Emang ada yang begitu ya? Ada begitu nanti. Kata guru saya lupa kitabnya itu. Jadi nanti di surga nanti akan ada banyak orang menjerit, ya Allah, saya dapat surga. Ini surganya surga Firdaus lagi, udah enak ya kan, makan dapat segala macam, wanita bidadari semua dapat. Tapi ada yang kurang, nggak bisa berjumpa dengan Allah. Ibaratnya nih contoh kecil ya, di tamsilnya.
abang diundang sama Pak Presiden datang ke istana. Bang Dawai nanti kamu datang ya tanggal sekian bulan sekian ke rumah ke istana Presiden. Iya. Ya udah Pak, nanti saya datang sana. Udah nyampe istana Presiden, abang disuguhin buah-buahan, makanan enak, disambut sama ajudan-ajudannya, dikasih karpet merah. Gimana gak enak ya kan? Tapi Pak Presidennya nggak nongol-nongol. Ini kemana ini Pak Presidennya? Nggak ketemu-temu sama kita. Kira-kira hati kita ada yang kurang nggak? Dia datang ke istana negara tapi nggak ketemu sama yang pimpinan yang di situ. Padahal dia harusnya di istana presiden sehari-hari di situ kan? Iya kan gitu ibaratnya. Tapi kita nggak bisa ketemu. Mohon maaf Pak. Apa namanya? Ini Pak Presiden lagi ada halangan. Waduh, kecewa banget tuh hati. Nanti juga di surga gitu. Banyak orang masuk surga tapi dia nggak bisa berjumpa dengan Allah. Kenapa? Terhijab hatinya. Nah, hijab ini apa nih? Hijab ini terhijab tutup pintu. Tertutup. Makanya kita tertutup hatinya, tertutup. Kata Imam Ghazali itu ada 165.000 hijab. Banyak amat dalam kitab hikam tuh. Jadi setiap kita bikin pahala nih, kita bikin kebaikan, kikis satu. Buat dosa lagi, ketutup satu. Jadi begitu aja siklusnya tuh, naik turun, kebuka ketutup. Nah, karena kita ini manusiawinya masih kuat ya kan, sifat-sifat namanya al-hawa itu seperti binatang. Kita di dalam tubuh kita ini masih ada sifat-sifat seperti binatang, nafsu kita lah, makna itu nafsu. Hewan itu seperti nafsu kita, hawa. Jadi nafsu kita ini masih besar, jadi kita lebih banyak lakuin dosa daripada berbuat kebaikannya. Itu lumrah seperti itu ya kan. Nah, makanya kenapa kita disuruh nyari guru supaya dibimbing diri kita dan kita masuk ke dalam ranah daripada guru-guru kita. Nah, ini kan dunia medsos ya. Iya. Berbicara orang yang emang nggak datang ke taklim dan nggak pakai guru, mungkin buku atau lewat medsos. Bedanya di mana nih? Apa yang ilmunya kan dapat, sama-sama dapat kan? Cuma bedanya kita nggak ke majelis gitu. Menurut lu gimana? Kalau menurut saya sangat berbeda. Tapi kita nggak nyalahin ya. Tetap mereka mereka baik. Misalnya ya ustadz menggaungkan dengan media sosial dari online maupun dengan Facebook Instagram dan lain sebagainya. Facebook itu bagus. Ada teman-teman yang kasih cuma kata-kata, itu bagus, nggak salah. Tapi kita bicara masalah afdol dan lebih afdol. Bukan salah dan tidak. Afdol atau itu afdol. Mereka sudah afdol, sudah baik. Tapi ada yang lebih afdol lagi. Kata Nabi, barang siapa memudahkan langkah kakinya menuju majelis ilmu, maka Allah akan mudahkan langkah kakinya menuju surganya Allah. Nah, pertama kita dapat keberkahan ilmu melalui duduk dalam majelis. Kedua, Allah akan turunkan satu malaikat rahmat untuk mengampuni kita dalam majelis. Ketiga, ada faedah setiap memandang wajah guru kita itu lebih baik daripada ibadah 12 tahun. Yang keempat, kita duduk bersama orang-orang soleh yang kita pastikan dari salah satu orang-orang soleh itu ada wali-wali Allah. Kita banyak manfaatnya banyak. Maka dibilang ada salah satu wali Allah dibilang, wahai Syekh, ini ada muridmu tiap hari tidur mulu nih, ngaji tapi tidur mulu. Nah, contohnya kayak gue lah, gue kan gampang tidur nih, datang ke majelis, datang tidur mulu. Kata Syekhnya wahai muridku, ketahuilah, dia yang tidur tidak melakukan apa-apa, tapi dia duduk di majelis itu lebih mulia daripada orang yang membangga-banggakan diriku, tapi dia tidak datang hadir ke majelisku ini. Maknanya apa? Dia duduk kayak tidur, tetap dapat manfaatnya. Karena apa yang kita ambil itu ruhani guru, cahaya ilmunya guru. Walaupun kita tidur pun tetap cahaya guru masuk ke dalam kita. Entah itu kapan Allah kasih pahamnya, itu nanti pas kita kehidupan sehari-hari kita. Itu banyak kejadian kayak gitu, Bang. Iya, kayak gitu banyak. Ya, intinya hadir majelis ilmu itu penting. Lebih penting lagi kita duduk bersama guru. Karena berlama-lama dengan guru ini yang kita ambil manfaatnya, faedah. Jadi kitab itu cuma panduan kita aja. Pada intinya ya ada di guru kita sendiri. Terutama guru rohani, kan ada guru syariat, ada guru hakikat, ada guru marifat, ada 3 ini macam-macam. Ya kalau guru umum, guru fikih itu bebas kita ngambil kemana aja. Tapi kalau guru untuk masalah rohani, guru tasawuf itu cukup 1 dalam kehidupan kita. Maka itulah nanti yang akan bertanggung jawab kita di hadapan Allah.
Bang Dawa ini ngelakuin kesalahan. Ya Allah, si Fulan nih tiap hari nih ngelakuin kesalahan 70 kali ya Allah tiap hari, kata malaikat gitu ibaratnya. Ya satu guru kita misalnya saya Ahmad Tijani bilang, ya Allah saya bersaksi ya Allah si Fulan bin Fulan tanggal sekian bulan sekian tahun sekian dia pernah ijazah sama murid saya di rumahnya di daerah Depok misalnya gitu. Dia dalam muridnya si ini sampai kepada saya akan maka ampunilah dosa-dosanya dia. Allah nggak ngelihat kitanya, kita mah hina, tapi Allah ngelihat daripada kewalian guru kita, kemuliaannya guru kita, maka kita diampuni sama Allah asbab guru kita. Guru kita dari siapa? Karena dapat izin daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sanatnya tuh ya? Iya, sanat. Makanya itu guru yang bersanat. Ciri guru yang bersanat tadi, ciri guru bersanat, kalau kita ngaji, hati kita akan semakin adem, sifat kita akan Allah ubah akhlaknya, terus perilaku kita, amal kita itu akan mudah untuk diamalin. Tapi kalau guru kita sanatnya masih kita nggak tahu nih ya kan, masih dipertanyakan, maka pulang-pulang baru hijrah, udah nyala-nyalain orang, udah ngeliat keburukan orang, menghasut orang lain, padahal sama-sama kita yang ngaji kan. Dohirnya sama ngaji, duduk majelis, tapi pulang-pulangnya apa yang didapat dari itu? Kan ada tuh orang yang istilahnya kadang-kadang kalau kamu tahu ilmunya, yang nggak tahu kamu kasih tahu. Maksudnya katakanlah kalau itu kamu yang di pengajian atau yang kamu tahu di jalan atau di hidup kamu itu tuh salah, kamu wajib ngasih tahu. Kan ada orang tuh, lu baru ngaji ya kan, udah ngasih tahu gua. Kan yang kayak gitu kan tuh. Itu apa maksudnya yang tadi lu bilang itu? Jadi ketika kita ingin nyampein sesuatu itu ada ranahnya, ada adabnya. Ada ranahnya, ada adabnya. Contoh misalnya di lingkungan ini ente lihat ada di dekat rumah ente ada orang mabok nih, contoh nih, lagi pada minum nih. Ente karena lu ngapain mabok gini-gini kan, orang gitu kan? Nggak mungkin gitu. Akhirnya orang sakit hati. Caranya gimana? Ya udah, maboknya selesaiin dulu. Kita yakini itu haram. Kita tetap yakini itu haram. Tapi kita untuk datang ke mereka itu dengan berhikmah. Nggak ada satupun kita bahas tentang perkara mabuk tadi. Tapi kita deketin, kita ingatkan bahwasanya wah antumnya orang mulia. Wah lebih mulia lagi kalau ambil hatinya. Iya, ambil hatinya. Dari hati ke hati. Biasanya rata-rata nih yang aneh rasain nih setelah sampai sekarang, kita ngobrol sama orang-orang yang maaf misalnya dia punya aib, punya masalah segala macam. Ujungnya dia akan curhat dan dalam hati kecilnya dia kepengen hijrah. Bang, saya kepengen banget hijrah, Bang. Saya kepengen dah kayak teman-teman. Saya pengen banget duduk di majelis, pengen banget saya duduk di musola. Itu sebetulnya semua manusia itu Allah kasih tanamin satu biji-biji hidayah itu. Ibaratnya ya biji-biji titik hatinya udah ada, dalam lubuk hati paling dalam udah ada. Cuma masalah nanti Allah kasih hidayahnya kapan itu terserah Allah. Dan masing-masing Allah kasih itu fitrahnya kemana. Misalnya dia ke jamaah tabligh. Ini orang kan hijrah masing-masing nih. Masing-masing. Berarti hidayahnya tuh ke tempat-tempat misalnya tabligh atau salafi atau Ahlussunnah wal Jamaah. Itu emang gerbang itu ya. Masing-masing. Ibaratnya yaitu pintu-pintu awalnya lah. Dapat pintu ke sini, pintu ke sini, pintu ke sini. Itu Allah semua ridho terhadap semuanya. Ridho. Allah senang karena itu jalan-jalan kebaikan. Cuma yang membedakan nanti adalah makomnya daripada guru-gurunya ini sampai mana membedakan. Gitu. Jadi ada step by stepnya ya? Ada step by stepnya. Gak langsung orang baru hijrah langsung bener enggak. Karena gini, kalau kata guru saya, hakikat orang yang bertakwa itu bukan orang yang selalu melakukan kebaikan, bukan. Tapi orang yang takwa adalah orang yang ketika dia jatuh ke dalam keburukan, dia akan langsung ingat Allah dan bertaubat. Jadi misalnya, waduh saya bukan ahli ilmu, bukan ahli hadis, bukan hafiz Quran misalnya. Tapi ketika kita jatuh dalam keburukan, kita langsung, ya Allah, ini salah ya Allah, taubat lagi. Kalau kata guru saya kayak Jamal, jangan pernah malu bertobat kepada Allah walaupun 70 kali. Bukan berarti kita maksiat itu, bukan. Tapi ketika suatu saat Allah jatuhkan kita ke dalam hal-hal keburukan, kita langsung kembali kepada Allah, jalan-jalan kepada Allah lagi. Nah, beda hal nih Bang, yang udah lumrah adalah yang lebih bahaya ketika dia melakukan ketaatan, taat terus. Tapi dia lupa sama Allah. Contohnya gini, kan ada orang amalnya banyak. Terus tahajudnya rajin, gitu. Banyak. Itu kan melakukan ketaatan dan istiqomah kelihatannya. Tapi dalam hatinya kita nggak tahu. Tiba-tiba nih, contoh
Dia udah banyak nih ngelakuin kayak gitu. Tiba-tiba dia aku. Ini gara-gara saya nih masjid nih. Jadi gara-gara saya nih dia hijrah nih. Gara-gara saya nih dia bisa ke masjid. Lah udah. Kalau kata guru saya, apa bedanya antum dengan Fir'aun? Fir'aun itu mengaku-ngaku dirinya bisa apa-apa buat manusia. Lah, kita bukan apa-apa, yang ngasih hidayah Allah. Orang bisa ke masjid bukan gara-gara saya. Saya cuma ajak doang. Masalah Allah kasih hidayah itu terserah Allah. Ya kan? Masalah dibangun masjid, Allah cuma nitipin kita doang hartanya. Nah, hakikatnya itu Allah doang. Kita nggak ada, kita nggak bisa apa-apa. Ya abang beramal, abang bisa nyampe ke sini silaturahmi. Bukan kekuatan kakinya abang, tapi murni Allah gerakin abang supaya silaturahmi sama saya. Sadar nggak? Walaupun perjalanannya rintangannya banyak iya, ya. kan gitu. Ya abang walaupun sehat, tapi kalau Allah nggak gerakin ke sini nggak bisa silaturahmi sama saya. Tapi buktinya abang datang sini, Allah gerakin sehingga abang bisa silaturahmi. Itu taufik dan hidayah dari Allah, itu mutlak. Nggak ada kita, makanya dibilang kata guru saya, semua amal, semua ibadah kita itu mutlak, bukan diri kita yang lakuin, tapi ini karena kasih sayang Allah, Allah yang gerakin kita. Kita beramal itu Allah yang ngasih amal buat kita. Supaya apa? Supaya kita ingat Allah. Ini kita nggak sadar-sadar. Sadar lu makanya. Tahunya kita, saya udah bisa tahajud, Subhanallah. saya udah bisa wah bangga banget. Ya. Sholat sunat gue banyak dah, gitu kan. Itu bahaya. Makanya hati-hati. Penyakit hati itu lebih bahaya daripada penyakit dohirnya gitu. Ya diobatin, kita punya hati diobatin. Jadi definisinya kayaknya hidayah ini bukan sekedar orang hijrah doang nih. Nah, Hidayah menurut lu apa nih? hidayah menurut kita itu semua apa yang Allah takdirkan dalam hal kebaikan itu hidayah dari Allah. Contoh hal kecil misalnya. Ya, contoh hal kecil, ada si Fulan, dia tadinya nggak sholat, ya kan? Tiba-tiba dia sholat, sekali aja sholat, itu hidayah dari Allah. Terus tiba-tiba abang ada kucing lagi lapar, abang kasih tuh Whiskas ya kan? Nah, gue kasihan sama kucing ini, kasih tulang, itu hidayah dari Allah. Karena hidayah itu adalah hidayah itu kasih sayang Allah melalui hambanya untuk melakukan suatu kebaikan-kebaikan. Nah itu, walaupun dohirnya kita belum pakai jubah, belum pakai sorban, ya hidayah mah semua kebaikan itu dari Allah yang Allah ridho di situ. Itu namanya hidayah. Jadi jangan sampai mikir, wah dia belum dapat hidayah nih. Ya kita nggak tahu, nggak boleh kita ngejudge orang. Mungkin di samping itu dia punya kebaikan. Contoh kecil, ada satu kisah seorang pelacur, dia nggak pernah ngelakuin kebaikan, sholat nggak pernah, apa aja nggak pernah, pelacur. Tiba-tiba pelacur ini ketemu sama seekor anjing. Anjing ini dikasih tuh air minum, tuh airnya udah kelepek-kelepek tuh anjing, dikasih ya kan, kasih minum. Apa kata wali Allah ketika dia meninggal, dia adalah ahlul jannah, dia adalah ahli surga. Kenapa? Dia ngelakuin kebaikan tadi itu karena dia ikhlas lillahi ta'ala. Walaupun maksudnya banyak. Walaupun maksudnya banyak. Tuh, saking mulianya manusia dan rahmat Allahnya tuh luas di situ. Jadi masuk surga tuh bukan ibadah kita. Masuk surga itu asbab daripada keikhlasan kita, setiap amaliyah yang Allah kasih ke kita. Nah itu pelacur aja Allah kasih ahlul jannah. Jadi kita harus luas pandangan kita. Jangan sampai kita sempit dalam memahami hidayah. Ini kan orang kadang-kadang gue mengalami hal yang istilahnya dijolimi, terus ini berbicara istilahnya hijrah lain dibalik gue dijolimi, terus mungkin gue sakit atau ada orang nusuk dari gue di belakang, ada yang orang nipu gue. Itu pandangannya secara sisi manusia kan, gue kan kecewa dan menghakimi mereka kan, ya kan? Iya benar. Ya secara kalau menurut yang lu pelajarin gimana? Ya kalau kata guru saya sih, setiap orang yang menzolim kita, setiap orang yang menghasut diri kita, setiap orang yang memfitnah diri kita, hakikatnya itu adalah wayang-wayangnya Allah. Wayang-wayangnya Allah. Dalangnya tetap Allah. Mereka wayang. Mereka mau orang baik. Sekeliling kita itu mereka baik. Dohirnya aja kelihatan marah sama kita, yang hasut kita. Padahal itu cara Allah buat nyambut dosa-dosa kita, buat ngangkat dosa kita. Makanya kita kalau pengen tahu rasanya dosa dicabut tuh sama Allah tuh rasanya gimana? Sakit hati, sakit dohir, itu cara Allah. Gitu. Jadi ketika ada orang kayak gitu, kita pandangnya, wah ini Allah yang gerakin dia, bukan dia. Dia cuma makhluk Allah, dia cuma wayangnya Allah doang. Maka kita kalau misalnya belum terbuka hatinya, apa kita masih ketutup?
Kita ngelihat orang jolimin kita, pasti kita wah balikin, Menghakimi. oh gua hantem juga nih orangnya ya kan. Nah tapi kalau kita ngelihat apa namanya sisi rohaninya, dia adalah hamba Allah, dia adalah makhluk Allah, dia orang Islam, Berarti husnudzon aja ya? husnuzon. Maka guru saya bilang gitu kan, kita mau belajar husnuzon gimana? Ada orang yang kita misalnya udah duduk majelis taklim nih contohnya, dia ngaji di sholat segala macam, lihat orang dia baru ngikut majelis, dia ngikut sholat, tapi dia belum punya guru. Udah jangan pandang itunya, pandang dia udah mau sholat, udah mau ngaji. Ada orang yang dia belum apa namanya, dia baru cuma sholat tapi malas ngajinya. Jangan pandang dia malas ngajinya, tapi pandang dia udah mau sholat, udah di dalam apa di musola, di dalam masjid. Ada orang berat banget dia mau sholat, tapi akhlaknya baik. Kita pandang akhlak baiknya, jangan lihat dia belum sholatnya, doain dia supaya dia mau sholat. Ada orang yang dia itu gajulan ya kan, mabuk segala macam, maling segala macam. Kita lihat dia orang Islam bukan? Dia orang Islam. Pandang dia adalah orang Islam. Saking husnuzonnya, kalau ada orang non Muslim, dia berbuat baik atau berbuat salah, ya kan? Kita jangan mandang itunya, jangan mandang dia non Muslim ya. Pandang dia adalah ciptaan Allah. Subhanallah. Saking kita suruh belajar husnuzon sama guru. Itu husnudzon ilmunya tuh. Iya tuh, berat kan? Berat. Harus punya guru rohani. Harus punya guru rohani. Itu fungsinya punya guru tuh. Gampang kalau kita nggak dibimbing guru, ya tahu sendiri kita zaman STM gimana. Iya. Kita diusik dikit aja, oh besok balikin. Iya. Gitu kan. Tapi sampai sekarang Allah bimbing guru kita, melalui guru-guru kita dibimbing secara apa namanya secara rohani gitu. Pelan-pelan Allah bimbing hati kita. Ya mungkin tadinya kita dapat rezeki lapang, dapat rezeki kita masih sempit, dapat rezeki sedikit nih, wow udah ngeluh aja. Tapi pelan-pelan Allah buka, ketika dapat rezeki banyak atau dikit, kita tetap bersyukur. Karena guru kita ngajarin qanaah, apapun yang Allah kasih terima. Kalau Allah belum kasih husnuzon, masya Allah. Allah kasih cobaan, sabar. Itu Allah Di kata-kata mutiara yang sering gue temuin nih. Ini kan kita sama, lo kan pekerjaan mungkin sama gue ya, yang emang kita orang yang dulu punya gaji, sekarang nggak punya gaji. Iya. Kita punya penghasilan. Penghasilan kadang-kadang dapat, kadang-kadang kagak, kadang-kadang banyak. Iya. Nah, ini yang meyakinkan orang-orang yang emang di posisi yang masih punya gaji, masih galau nih ya kan. Yang punya penghasilan juga galau nih, gimana nih? Kita kasih pandang gini aja, rezeki itu Allah kasih itu bukan melalui hanya pekerjaan. Jadi abang teman-teman itu kerja, itu cuma wasilah aja. Tapi nggak ada sedikit pun Allah kurangin rezeki abang dari kita, teman-teman, nggak ada. Jadi rezeki itu jangan pandang hanya dengan materi kita. Toh, wah saya nih di PHK dari kantor saya. Tapi lihat, kita masih sehat nggak? Kita masih punya teman-teman yang soleh nggak? Kita masih punya keluarga yang sayang nggak? Itu rezeki dari Allah. Bukan duit doang berarti ya? Bukan duit doang. Ada orang mandang sempit, waduh rezeki gue sempit nih. Iya rezeki, jangan lihat dari duit sedikitnya aja. Banyak hal-hal apa yang Allah kasih nikmat. Kalau kita hitung-hitung, wah susah gitu. Makanya bilang Fabi ayyi ala rabbikuma Tukadziban. Dus apa mana lagi nikmat yang kau dustakan? Semua nikmat semua dari Allah. Wah, ya, luar biasa. Ini isinya daging semua ya. Nanti kita ajan asar kita lanjutin setelah asar dan sholat asar dan ajan asar, jangan kemana-mana ya, karena materi podcast ini isinya daging semua. Kita balik lagi nih ke story of religinya Bang Gayut 6KR nih. Tadi kita cerita panjang lebar ya tentang hijrahnya dia, perjalanan religinya dia, spiritualnya dia. Tapi mungkin sebagian pengen tahu nih, ini kerjaan sehari-harinya ngapain aja nih untuk nafkahi keluarganya ya kan? Karena kan punya keluarga, punya anak satu ya. Iya, anak satu. Apa dia ngaji doang ya kan, atau gimana? Gimana ya? Biar tahu ya. Ya alhamdulillah kalau sampai sekarang kita hidup di dunia terapis. Terapis bekam, lintah, ya pijat relaksasi, sebat rotan. Ya dunia terapis lah, sebat rotan. Sabet rotan. Sebat. Oh bukan sabet. Bukan mirip-mirip dah. Disabat juga intinya lah.
Cuma itu bagian-bagian dari relaksasinya terapi bekam. Itu apa? Maksudnya ke dalam suatu perusahaan atau ente single atau gimana? Kita solo karir. Solo karir. Kalau karir, Iya, panggilan aja ya, diri cowok sendiri. panggilan lah ya. Iya. Hmm, Iya, tapi nanti insya Allah kita ada niat juga untuk buka klinik bekam, gitu kan. Tapi sementara waktu ya kita jalanin apa yang ada. Kita masih keliling Jabodetabek, kawasannya dari Bogor. ente berarti datang ke TKP ke pasien, Ya, itu ke rumah atau ke kantor langsung datang ke sana. ke rumah atau ke kantor? Iya kayak gitu. Jadi kalau datang, ya walaupun jauh-jauh, tarif sama, nggak beda. Seridonya. Oh gitu. Ada websitenya nggak? Hah? Website apa enggak? Oh nggak ada, cuma Instagram pribadi saya tuh nge-share kayak gitu. Oh gitu. Ya jelas ya. Jadi di tekniknya pengobatan ya deh. Pengobatan. Ya sampingan ada sih. Sampingan ya jualin kaos anak-anak sekolah. Oh iya, waktu itu ente minta desain bonser ya? Iya. Hehehe, ente yang bikin ya? Anak-anak STM ya, bonser, kadang-kadang pembajak Rawamangun, pelayaran Blok M. Ya teman-teman lah dari situ. Atau dari anak KR sendiri ya, paling banyak anak KR. Paling banyak Iya, ya, kita bikin. generasi terus-terusan tuh ya? Terus, ya itu kita jadi ada ini kan, mereka jadi ladang buat bisnis kita juga bisa dari silaturahmi itu kan. Kalau nggak kita silaturahmi, udah kenal gitu ya. Minta desain bang, harus kenal dulu. Iya. Itu. Berarti generasi 6KR yang masih sekolah juga masih mesen ya sama Bang Gayut. Yang mungkin yang familiar Bang Helmi ya, karena punya workshop ya. Iya, Bang Helmi. Bang Helmi punya workshop. Terus dakwah juga di sekitar sini masih Iya, sekitar sini gitu. punya apa murid untuk ngaji ya? Ya sebelumnya masih ada tuh. Histori sebelumnya kan kita masih ada sekitar hampir 70-an lah. Hampir 70-an dari anak-anak kecil sampai remaja gitu kan. Cuma ya berhubung dari sekarang di musola saya serahin sama teman saya Ustadz Rosid untuk anak-anak, yang remajanya sama Ustadz Ahmad. Soal lingkungan sini. Musola sini. Jadi saya di musola jadi pengurus saja sekarang. Jadi pengurus. Musola. Terus mungkin imam sholat Jumat ya. Ya, sholat Jumat. Kadang badal khatib Jumat. Sebenarnya sih pantas nggak pantas. Ya, Jangan lihat umurnya ya. Umurnya beda sekitar hampir 20 tahun nih sama gua, tapi 29 masih 29 ya kan. Ya gua 30 lah bentar. Jadi dikit ya. Nah, ini tadi gua lihat sih hijrahnya ini lebih ke thariqat tasawuf ya. Iya. Tasawuf nih. Pesan baik yang apa yang mau lo sampaikan buat penonton Bonser Channel nih, yang muda, yang tua nih ya kan. Ya pesan saya tuh ya bukan pesan saya, pesan guru saya lah. Kita ngambil barokah dari guru. Pesan guru saya itu jadilah orang yang berhati mulia. Bukan dohir yang mulia aja, tapi hati yang mulia. Karena amal yang baik adalah hati yang baik. Dari hati yang baik akan memancarkan lisan-lisan yang baik, pola pikir yang baik, dan akan menimbulkan ridha Allah yang terbaik. Jadi Luar biasa. caranya gimana? Ya kita kudu datang ke dalam majelis taklim, punya guru, terutama punya guru. Bang, gimana kalau saya nggak punya guru? Minta sama Allah, ya Allah, pertemukan saya dengan guru-guru yang kau ridho, guru rohani kepada kami, supaya kami dibimbing hati-hati kami. Kenapa amal kita kalau nggak disandingkan dengan guru-guru kita itu apa? Itu tuh masih hina. Tapi asbab kemuliaan guru-guru kita, insya Allah akan turunkan syafaat dari Nabi SAW. Nah, guru kita itu nyaranin kita apa? Supaya memperbanyak daripada zikir, istighfar, salawat, dan tahlil la ilaha illallah. Maknanya apa sih kan gitu, ada yang nanya. Bang, kenapa cuma 3 itu? Kenapa ente nggak disuruh Quran yang banyak? Kenapa nggak disuruh baca Yasin yang banyak? Kenapa nggak yang lain sebagainya? Enggak. Karena apa? 3 amal yang tadi, zikir dan talim ya. Zikir dan talim. Zikir yang pertama istighfar. Istighfar ini makna daripada mengakui daripada diri kita, kehinaan diri kita, makanya kita di istiqomahan suruh istighfar. Istighfar itu kan kalimat taubat. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kalimat taubat. Dalam keadaan apapun kita tetap taubat. Ya kan? Otomatis kan kalau kita udah dawami istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Abang walaupun habis ngelakuin sesuatu yang nggak Allah suka, istighfar lagi, taubat lagi, balik lagi ke Allah, balik lagi ke Allah. Itu kalimat istighfar.
Kalimat salawat itu udah jelas. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu amalannya Allah. Amalannya Allah kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan amalan para malaikat. Kata Habib Umar Al-Hafiz apa? Di akhir zaman ini tidak ada amal yang bakal diterima kecuali amal salawat. Abang walaupun dalam keadaan ria sombong, gue mau salawatan lah di musola, sholatullah salamullah, itu tetap akan diterima sama Allah. Salawat apapun akan diterima sama Allah. Terus abang apa sih yang diamalin salawat nih? Aneh ngamalin salawat Al-Fatih, dapat sanatnya dari guru saya. Salawat Al-Fatih sigotnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Kita doa sama Allah supaya didapat syafaat dari baginda Nabi SAW. Karena Nabi SAW adalah seorang pembuka, Al-Fatihi lima ughliq, pembuka daripada seluruh yang tertutup. Hati kita masih ketutup, coba dibuka sama Rasulullah SAW. Kita pintu rezeki kita masih ditutup. Ada rezeki kita diridhoi sama Allah karena adanya Rasulullah SAW. Maka kita dapat syafaat Nabi, kita dapat masuk surga, itu asbab adanya Nabi SAW. Maka ada seorang wali bilang, tidak akan diciptakan seluruh bumi beserta isinya kalau tidak ada Nabi SAW. Saking mulianya. Makanya disuruh kita sholawat. Nah, sholat Fatih yang diajarkan sama guru-guru kita itu ada pahalanya. Setiap orang yang baca sholat Fatih ketika dia sudah diijazahkan sama guru, itu maka akan mendapatkan pahala 600.000 pahala sholawat. 600.000 bang. Banyak amat ya. Itu sholawat yang lain, sallallahu ala Muhammad, kalau enggak Ibil Kulub, salat nariyah, itu hitungannya 10 atau ada yang katakan 700 segala macam. Atau Asmaul Husna. Kayak gitu, ada faidah-faidah tersendiri. Kalau sholat Fatih dapat pahala 600.000 sholawat. Itu masih banyak lagi redaksi sholawat ada di kitab Jawahirul Ma'ani. Itu masih banyak lah, kalau dibuka semuanya pusing gitu ya. Itu mensyafati keluarga, menghapus dosa 400 tahun, banyak pokoknya. Ada faedah. Jual 7 malam podcast nih ngomongin selawat. Tapi ajib, makanya ya pokoknya minimal kalau kita belum dapat guru, baca sholawat tiap hari, sallallahu alaihi wasallam, itu yang paling pendek lah. Sholat Jibril, sallallahu alaihi Muhammad. Abang lagi ngobrol, lagi motor, lagi kerja atau apapun, itu tetap kita sholawat. Karena apa? Ada salah satu kisah gini. Ini biar panjang ya. Ada salah satu kisah gini. Kemarin guru saya waktu taklim malam bilang ini. Jadi ada salah satu orang ahli ibadah. Dia hidup di Masjid Nabawi. Kita tahu lah Masjid Nabawi berkahnya gimana. Sholat di Masjid Nabawi 5 waktu nggak pernah tinggal. Sholat sunnahnya nggak pernah tinggal. Tahajudnya, puasa Senin Kamis, baca Quran. Suatu ketika dia meninggal, disaksikan sama seorang syekh yang ada di Masjid Nabawi. Lah, ketika meninggal dia dikuburkan, itu kok jasadnya di mukanya nggak mau menghadap kiblat. Padahal hari-hari dia di Masjid Nabawi. Tanya nih sama masyarakat, wah Syekh, mengapa dia begini? Padahal dia ahli ibadah. Nah, kata Syekh tadi, aku tidak tahu. Coba engkau tanya kepada istrinya. Akhirnya tanya tuh barang-barang tuh kepada istrinya. Wahai istrinya Fulan, kenapa nih si Fulan ini tiba-tiba seperti ini? Dia tidak mau menghadap kiblat. Ada amal apa atau ada kesalahan apa selama hidup di dunia? Dia nggak mau dia menghadap kiblat. Kata istrinya, wahai Syekh dan kawan-kawan, ketahuilah, mungkin suamiku ini adalah ahli ibadah, tapi dia jarang bersolawat kepada Nabi SAW. Gara-gara cuma jarang bersolawat dan dia ingkar ketika dia ada, misalnya kan ada makam Rasulullah, dia kayak nggak mau gitu, nggak mau solawat. Jadi hal-hal yang berhubungan Rasulullah dia kayak enggan gitu. Hal-hal kayak gitu dia enggan. Tapi ada satu lagi nih, ya kan, di lingkup yang sama di Masjid Nabawi juga. Si Fulan hari-hari dia cuma pemabuk, tapi dia sholat. Dia mabuk tapi sholat. Dia maling tapi sholat. Dia masih masih jaga ngaji. Tapi dia masih, ya Allah saya masih begini. Ya katakan gajulan lah. Ketika mati wanginya harum. Wanginya harum. Ditanya sama, wah Syekh, jadi Fulan ini saya tahu nih siapa, katanya. Orang-orang pada tahu. Kok kenapa jenazahnya harum, katanya. Ketahuilah nih selama dia hidup, dia selalu ngomong sama saya nggak pernah berhenti sholawat. Ini amalan yang paling saya bisa jaga ini doang nih. Yang bisa kali. Iya, waktu mabuk juga sholawat. Lagi ngapa-ngapain sholawat. Sehingga apa? Asbab daripada sholawat Allah angkat itu masalah-masalahnya Allah
hapus semua itu. Tuh, saking mulainya bersolat pada Nabi SAW. Maka kita, kalau kata guru saya, orang yang paling dekat kepada Nabi SAW bukan orang yang banyak ibadah, bukan orang yang banyak tahajud, bukan orang yang banyak dia berpuasa dan lain sebagainya, tapi orang yang banyak bersolawat dan orang yang mengajak orang untuk bersolat padaku. Masya. Nanti nih Bang Dawai kalau banyak bersolawat, nanti Nabi di surga dibilang, di akhirat dia di pada masyarakat, wahai Bang Dawai sini, nama asli siapa sih? Julian Alif. Julian Alif. Bang Julian sini, Julian sini, Julian. Bang Dawai bingung, siapa ini? Kata, dan ntar satu malaikat datang, wahai fulan, itu Rasulullah, itu Rasulullah. Akhirnya kita tahu, kita deket itu Rasulullah. Wahai Rasulullah, mengapa engkau memanggil namaku? Wahai Julian, ketahuilah, mungkin engkau tidak mengenalku, tapi ketika engkau hidup di dunia, engkau selalu menyebut-nyebut namaku, maka ikut kepadaku bersamaku untuk masuk dalam surga. Mau gak tuh? Ajib. Mulianya bersalawat pada Nabi SAW. Yang ketiga itu salawat. Pertama istighfar, salawat. Ketiga la ilaha illallah. Banyak mengucap la ilaha illallah. Maknanya apa? Bukan ditahlil doang berarti ya? Bukan ditahlil doang. Zikirkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu untuk mendobrak daripada hati kita. Hati kita yang masih keras, didobrak dengan la ilaha illallah. Terus di luar sholat pun kita la ilaha illallah atau mengucapkan Allah. Maknanya apa? Abang setiap ngomong sama orang, ngobrol, sisipin nama Allah. Alhamdulillah nih Bang, kita dapat makanan, Masya Allah. Nyebutkan nama Allah. Sisipin nama Allah terus. Maka kalau kita sisipin nama Allah, insya Allah perkumpulan kita dijauhin daripada majlis lalai. Dibilang majlis untuk mengingat Allah. Itu. Majlis lalai. Majlis lalai kan bahaya. Akan dilebarkan bangkai unta. Di akhirat kalau kita duduk dalam majlis lalai. Makanya biar kita nggak lalai, sisipin nama Allah. Sisipin nama Allah. Itu nasihat-nasihat dari guru saya gitu. Jangan berhenti ngaji sama wirid 2 itu katanya. Yang lain-lain boleh dilakuin, tapi fokusin dengan taklim dan zikir supaya kita itu rohaninya kuat menghadapi takdir Allah secara kuat, lapang. Masya Allah. Kalau nggak gitu ya udah baru dapat rezeki seret aja, ya Allah seret amat nih gue ya. Pusing nih, migran pala nih. Ya kan dikasih sakit, ya Allah gue mau mati dan ini gue mati. Ya jangan begitu, nikmatin apa yang Allah kasih. Itu semua takdir Allah tuh baik, nggak ada yang buruk. Maka dia bilang takdir Allah yang baik dan yang buruk, nggak ada yang buruk, semua baik dari Allah. Kalau kata guru saya, saking belajar husnuzon sama Allah. Takdir semua tuh baik, nggak ada yang buruk. Ya, ada yang buruk. Luar biasa. Ya, ini daging semua kan, seperti yang gue janjikan kepada penonton Bozer Channel. Dan ini jadi masukan ya buat diri gue nih. Gue orang yang emang yang nggak bisa dakwah, tapi gue sediakan nih biar dia dakwah nih, gue ngomong sama dia nih. Gue menjrah yang seperti Ustadz Latif nih bilang, kalau di sini Ustadz Latif atau di 6KR Ustadz Gayut dari ketua basis POU 905. Ya, untuk belajar apapun itu kita nggak lihat umur ya, walaupun beda 20 tahun umur gua sama dia, tapi gua silaturahmi ini banyak yang gua petik nih. Kenapa gua mulai podcast tentang religi ini Ustadz Gayut nih? Karena pada saat gua podcast dia ada sesuatu yang harus gua angkat lagi dari sisi lain Gayut 6KR ini gitu loh. Nah, kita pesan nih buat Ramadan nih, kita menyambut Ramadan nih, anggap aja nih gue upload pas lagi Ramadan deh, gitu loh. Apa yang harus dilakuin nih bulan Ramadan nih, supaya berhusnudzon terus ya kan? Ya, buat menghadapi Ramadan, apalagi khususnya banyak rintangannya. Siapapun teman-teman, pemirsa semua, apapun pekerjaan yang kita lakukan, apa yang kita bisa, minta sama Allah supaya kita, ya Allah, kuatkan hamba ya Allah untuk beribadah kepadamu di bulan Ramadan, terutama minta sama Allah supaya dipertemukan sama malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar tuh ganjil ya? Ganjil 25, 27 apa 29 di antara tanggal itu. Tapi biasanya rata-rata di tanggal 27. Biasanya rata-rata. Maka dibilang ya udah kita kerja aja, apa yang kita lakuin itu. Jadi maksudnya Ramadan itu bukannya kita mengikat diri kita untuk ibadah, enggak, tetap kita fleksibel gitu. Cuma untuk memfokuskan lebih harus difokuskan. Waktunya kerja, pulang kerja kita fokus untuk ibadah. Gitu. Supaya kita ya mudah-mudahan dapat ridha Allah di bulan Ramadan. Lepas dari Ramadan Allah perbaiki diri kita. Karena Ramadan itu adalah babak bonus.
setiap amal kita dikalikan segala macam tuh pahala-pahalanya. Nah, alangkah baiknya kan senyum kita dikalikan pahala, ibadah kita dikalikan pahala, sedekah dikalikan pahala, semua ibadah kebaikan dibawa semua. Nanti selepas Ramadan usahain dibawa lagi tuh sifat-sifatnya. Latihan dah. Barengan latihan Ramadan. Jangan pas Ramadan doang ya. Iya, jangan Ramadan doang. Tapi ya itu kembali lagi kalau pulang Ramadan kita balik lagi ya udah kita terima, tapi tobat lagi aja gitu. jangan putus asa gitu. Jangan putus asa dengan apa yang kita lakuin. Deh, jalan terus minta sama Allah supaya Allah bimbing diri kita. Karena ya udah tadi saya bilang amal kita nggak ada sangkut pautnya dengan diri kita. Itu murni rahmat Allah yang kepada kita supaya kita bisa beramal. Luar biasa. Nggak ada sangkut pautnya sama diri kita, amal kita. Aduh, ya, Ustaz Gayut nih. Sehat terus ya, Ustaz Hatip ya. Ya, ini seperti dia bilang, ya, mungkin gue diringankan kakinya nih untuk silaturahmi lagi nih ke dia nih. Karena pada saat perjalanan podcast menjelang Ramadan nih, apa yang gue pikirin, nah ini salah satunya. Gue pengen bulan Ramadan ini ada sesuatu yang diberikan buat penonton Bonser Channel ya. Dan kita mulai dari Gayut 6KR nih, Ustaz Latif, dari generasi milenial bahasanya di dunia STM untuk sama-sama apa ya namanya? Mungkin kalau gue bilang berdakwah juga ngasih tahu lah, mau ngasih tahu buat kebaikan buat teman-teman di Bonser Channel dan semua alumni STM se-Jabodetabek. Dan gua kali ini mungkin kalau ada yang lihat dari tadi gua pakai topi nih, ini topi baru gua bikin nih khusus program ini nih. Kemarin gua lihat pas gua ngeliput Budut Hijrah itu topinya begini semua nih. Cuman bedanya mereka sablon Budut Hijrah. Nah, ini gua bordir nih. Jadi kalau ada yang mau langsung aja DM aja ke Instagram Bonser Channel ya kan. Nah, habis ini Gayut juga bikin juga nih. Ya, mudah-mudahan puasa ini kita diberikan kesehatan ya kan, dan selalu apa yang dibilang Gayut ini kita istiqomah nih. Semua yang berhubungan dengan Ramadan kita balik lagi, kita fokus meningkatkan ibadah kita di bulan Ramadan. Ya, sekian dari gua Dawai Bonser dan Gayut 6KR, mohon pamit. Sampai ketemu di Narah Kisah, di narasumber yang mungkin istilahnya satu persatu nanti akan masuk atau gua DM untuk sama-sama kita berbicara tentang sisi religi, spiritual dan hijrahnya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.